Sedangkan Rin ini sama sekali gak tahu apa-apa tentang traumanya Shiro. Maka itu Rin bakalan balas dendam. Dia mau bikin Shiro seneng dari hal-hal yang kecil dulu. Seenggaknya Shiro bisa menikmati kehidupan ini aja. Dan itu untuk dirinya sendiri, bukan demi kebahagiaan orang lain ataupun Rin. Rin juga bakalan nginep di rumah Shiro. Dia gak mau balik dulu gitu kan. Peralatan mandi, make up, baju-baju semuanya tuh udah dibawain sama Archer. Jadi sekarang Rin mau nyiapin sesuatu buat Shiro dan sekaligus istirahat tidur. うるさい、口答えするな。とっておきにスペシャルなのを味わわせてやるんだから。あーちゃんに言って宿泊道具一式を持ってこさせたの。私右の曲も借りるわ。 Keesokan harinya Rin udah mempersiapkan segala macam buat nyenengin Shiro guys. Nah di luar kamar Shiro akan membangunkan Rin karena udah waktunya sarapan kan. Nah pas Shiro masuk ke kamar Rin yang gak dikunci langsung salting anjir. Gara-gara Rin yang cantik ini masih ngelantur. ちょっとごめん、もう少しかかるってば。 Beberapa menit kemudian Rin udah siap-siap untuk pergi dan dia langsung bilang ke Shiro kalau Rin pengen kencan bareng dengannya. Loh, jelas Shiro kaget lah. Ya wes, karena Rin udah nyiapin, Shiro dan Saber pun ikut kemanapun Rin pergi. Rin juga bilang kalau Shiro terlalu kaku sama cewek, entar malah susah dapetin cewek di depan matanya. Kode. Lalu mereka pun bersenang-senang bersama guys. Mulai dari makan bareng ke toko buku, jajan crepes, toko peralatan masak, toko aksesoris, main baseball bareng, ya pokoknya lain-lain lah ya. Lalu Shiro ini ngeluh karena postur tubuhnya yang pendek. Tapi Rin mengatakan kalau suatu saat nanti Shiro bakal bisa jadi lebih tinggi lagi dan bisa menjadi pria yang gagah berani. Shiro itu harus percaya sama omongan Rin dengan sepenuh hati. 私の星をつけよ、シロ。エミヤくんすぐ顔に出るから好きよ。 Kemudian mereka makan siang bersama dan ini semua udah Rin siapin dari tadi pagi banget anjir. Bahkan rencana-rencana yang dia buat itu udah mateng semalam guys. Nah Shiro ini suka sama roti sandwich bikinannya Rin dan Shiro itu sadar ternyata Rin kemarin tiba-tiba nginep di rumahnya ya gara-gara dia khawatir sama keadaan Shiro. Wah jelas gantian Rin yang tersipu malu karena Shiro tahu maksud di hatinya Rin gitu. 何もなかったけどありがとう。何勘違いしてんのよ。気を使ってくれたことは本当だろ。 Lalu mereka pun segera pulang karena tiba-tiba hujan turun deras ya. Tapi ketika ngobrol-ngobrol di dalam bus ada yang aneh guys. Yaitu mobil-mobil lain gak ada dan seluruh penumpang itu kosong termasuk supirnya. Shiro dan Saber langsung menyadari hal ini. Lalu tiba-tiba jembatan di sana rusak dan itu menyebabkan bus terguling. Untung aja mereka masih selamat kan. Nah pas keluar dari bus ternyata Shiro, Saber dan Rin berada di medan sihir yang dibuat oleh Caster. Dia kesana dengan membawa Sandra yaitu Fujimura. Caster itu ingin bekerja sama dengan Shiro karena dia masternya Saber gitu kan. Kalau Shiro nolak, Caster akan membunuh Fujimura dan bakalan mengambil paksa Saber dengan Noble Phantasmnya yaitu Rule Breaker. Caster tahu tentang masa lalu Shiro. Dia juga paham tujuan Shiro mengikuti perang ini gara-gara Shiro itu nggak mau kejadian waktu itu terulang kembali. Dan juga Shiro itu terpaksa ikut perang Holy Grail kelima. Shiro yang sendirian di dalam luapan api akibat perang Holy Grail keempat masih bener-bener dendam dan benci terhadap apa yang dilihatnya. Dia udah kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Shiro juga harus meneruskan apa yang gak bisa Kiritsugu lakukan. Nah Rin yang mendengar ini kaget karena dia baru tahu kalau Shiro adalah korban dari perang Holy Grail keempat 10 tahun yang lalu. Lalu Shiro pun menolak tawaran Caster. Dia juga bilang kalau cerita Caster hampir sepenuhnya bener. Tapi Shiro sebenarnya tuh bukan terpaksa untuk mengikuti perang ini. Dia mengikuti perang agar bisa menyelamatkan semua orang dari bencana tersebut. Dia jadi penyihir seperti sekarang ini karena kemauannya dan tekadnya sendiri, bukan suruhan dari Kiritsugu. Lalu Shiro bertanya gimana cara melepaskan Fujimura dari ancaman Caster. Lalu Caster pun menjawab kalau Shiro harus menyerahkan mantra perintah Saber sekaligus tangannya. Wah anjir, berarti ini dipotong ya guys. Nah Shiro ini langsung menyerahkan tangannya begitu aja anjir, sumpah goblok. Nah si Caster ini terkejut
terkejut ya sama sifatnya Shiro itu. Dan ya, daripada dipotong tangannya, itu caster lebih memilih membunuh Shiro saat itu juga. Nah, Saber gak membiarkan hal itu terjadi. Dan ketika Saber akan melawan caster, tiba-tiba Shiro gak sengaja malah pakai mantra perintahnya untuk menghentikan Saber. Wah, jelas langsung direbut caster ya mantra perintahnya, pakai rule breaker dia. Caster pun melepaskan Fujimura dan juga Shiro yang lemah. Dia berencana menyerang Rin. Awalnya Saber tuh nggak mau ya, tapi karena caster pakai mantra perintahnya yang balik jadi utuh lagi itu, buset, Saber bergerak sesuai kemauan caster. Dan lagi-lagi ketika Rin terdesak oleh keadaan, Shiro kembali menyelamatkannya. Saber sedikit-sedikit masih bisa mengendalikan kekuatannya dan memberikan kesempatan mereka semua untuk kabur. Caster gak bisa membiarkannya begitu aja. Dan untungnya Archer datang di saat caster akan menyerang mereka berdua. Archer datangnya telat gara-gara kesusahan masuk ke medan sihir yang dibuat caster ya. Archer juga memberikan mereka peluang untuk kabur. Dan untuk sekarang, karena caster udah mendapatkan Saber, dia bakal menjalani rencana selanjutnya. Setelah sampai di rumah Rin, Shiro dibaringkan dan diobati olehnya. Sedangkan Fujimura tidur di kamar terpisah dari Shiro. Nah, setelah itu Rin pun mandi guys, sambil ngebahas tentang kejadian yang tadi. Archer mengatakan walaupun Saber udah diambil alih, seenggaknya kita tuh tahu Noble Phantasm-nya si caster itu. Nah, Rin ini bingung guys, kenapa tanggapannya Archer itu biasa-biasa aja pas Saber ada di tangannya caster sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya itu dia sempat ada rasa peduli kepada Saber. Lalu Archer mengatakan kalau dia nggak pernah punya kepedulian kepada Saber. Archer juga nanya kenapa Rin bisa menyimpulkan begitu. 女の勘で納得できる？却下だ。女という年か、君は。根は善良な女なのかもな。ずいぶん無関心なのね、あーちゃん。とにかく、可愛さが分かりづらい。色気が足りない。おまけに。これが致命的なのだが。Rin akan menjawab pertanyaan Archer. Dia bisa menyimpulkan begitu karena pas pertama kali Archer ketemu sama Saber, dia itu gak pakai kekuatan penuhnya ya, malah lebih ke arah ngalah ketimbang ngelawan gitu guys. Waktu itu juga Archer sempat provokasi Saber. Rin ini berpikiran kalau Archer lagi negor dia karena tuh Saber sama sekali gak kasih saran dan strategi apa-apa selama ini. Dia itu cuma nurutin Shiro doang gitu kan. Nah, Rin ini paham kalau sifat Archer gak mungkin dia jadi kayak bocah provokator gitu. Pasti ada sisi lain yang pengen Archer utarain tapi emang gak bisa belak-belakan gitu. Rin ini juga mikir ya, Archer tuh pasti pernah ketemu sama Saber sewaktu dulu masih hidup. Jadi Rin ini nanya, apa Archer udah tahu identitas aslinya siapa? Nah, Archer gak bisa jawab apa-apa guys. Dia cuma jawab kalau dulu sewaktu masih hidup Archer punya hubungan dan kenangan bersama dengan Saber. Dan ingatan tentang identitasnya juga masih samar-samar. Ya, padahal sebenarnya di dalam hati Archer ini udah tahu dia siapa guys. Bahkan dari awal Archer dipanggil ke dunia ini juga udah tahu dia tuh siapa. Cuma ya nggak jujur aja ke Rin gitu kan, karena si Archer tuh punya tujuan tersendiri guys. Tujuan dia itu bukan untuk dapetin Holy Grail, tapi ada hal lain yang lebih penting daripada itu. Nanti ku jelasin detail pas udah sampai episode klimaksnya ya. Sekarang kita lanjut dulu gitu kan. Obrolan pun sempet hening sebentar guys. Dan sekarang yang harus bener-bener dipikir adalah membunuh caster, karena posisinya udah ada di puncaknya banget ini. Bahkan Berserker juga belum bergerak sama sekali. Rin dan Archer bakalan mencari keberadaan caster. Rin juga masih belum bisa mutusin kerjasamanya dengan Shiro, karena mau bagaimanapun juga Shiro pasti bakalan kekeh sama pendiriannya. Maka itu Rin bakal terus bersamanya sampai Shiro sadar dan menerima keadaan yang dia alami. Archer juga setuju-setuju aja guys, karena dia bener-bener hafal sama sifat dan sikap Rin ya. Kemudian mereka pun segera pergi untuk mencari keberadaan caster. 行くわよ、あーちゃん。
文句あるあーちゃん。君がそういう人間だということは痛いほど分かっている。 Di sisi lain ternyata Shinji datang ke tempatnya Kire ya, karena dia tuh masih belum nyerah dari perang anjir. Udah lemah, nggak tahu diri pula, malah lebih lemah daripada Shiro anjing. Shinji kesal karena servan yang dia punya yaitu Rider sangat-sangatlah lemah. Sedangkan dia pengen punya servan terkuat buat menangin perang ini. Loh, jelas Kire langsung menawarkan servan terkuat sesuai keinginannya Shinji, dan Kire langsung mempertemukannya dengan Gilgamesh. Dulu sewaktu perang Holy Grail keempat, dia mengisi Class Archer. Nah, kenapa Gilgamesh masih ada di dunia ini selama 10 tahun? Siapa masternya gitu kan? Ya sabar guys, nanti aku jelasin pas udah menjelang akhir-akhir episode Fate gitu ya. Sabar guys, ini anime Zero to Hero, oke? Shinji dan Gilgamesh pun menyepakati perjanjian, tapi gak ada jalinan kontrak ya. Bahkan mantra perintah aja nggak ada di tangannya Shinji guys. Ya karena Gilgamesh sendiri udah punya master kan, dan juga dia cuma manfaatin Shinji doang buat tujuan Gilgamesh nanti. Sekalian ku kasih tahu juga teman-teman nih biar kalian nggak bingung ya siapa antagonis siapa protagonis gitu. Aduh, dari kemarin komen kayak gitu terus ya. Bang, karakter utamanya siapa bang? Antagonisnya siapa? Yang jahat siapa? Yang baik siapa? Astagfirullah. Padahal kalau ngikutin alurnya udah ketahuan loh. Oke, Gilgamesh itu antagonis utama di sini ya teman-teman. Tepatnya di perang Holy Grail kelima. Lebih detailnya lagi ya, antagonis utama di anime Fate Stay Night UBW ya. UBW ini, UBW bukan yang lain-lain. Dulu Gilgamesh dilahirkan sebagai manusia setengah dewa, tapi lebih condong ke dewanya guys. Dia juga menjadi raja dari kota Uruk serta raja dari para pahlawan. Di masa lalu dia tuh bener-bener kaya raya, bahkan punya segudang ribuan senjata terkenal dari tiap pelosok daerah, dan itu menjadikan sumber kekuatannya ketika membuka Gate of Babylon. Gilgamesh ini juga punya Nobel Pantasama sendiri ya, yaitu Enuma Elis, ya itulah namanya ya. Aku agak susah nyebutnya guys. Oke, untuk latar belakang Gilgamesh ini segitu aja ya. Kalau misalnya ku jelasin lebih detail lagi ribet nanti guys, karena kebanyakan info nanti kalian bakal pusingin. Yang jelas Gilgamesh ini tuh OP parah guys. Pokoknya susah dikalahin. Oke, lanjut ke alur. Setelah itu mereka berdua mencari keberadaan Berserker guys. Nah, tak lama kemudian Kire didatangi oleh Caster dan juga Saber. Caster mengatakan kalau pemenang udah bisa ditentuin karena Saber yang menjadi servan terkuat udah ada di tangannya. Caster menginginkan sebagian kecil dari Lesser Grail atau wadah agar bisa langsung membuka gerbang untuk ke tempat spiritual permohonan. Nah, Kire kaget karena Caster udah melanggar aturan, tapi dia tuh gak bisa menyerahkannya begitu aja ya. Harus tersisa satu servan agar bisa membuka gerbang permohonan dengan memakai Holy Grail itu. Tapi karena Caster terus memaksa dan Kire ini bener-bener gak mau ngasih, maka itu dia akan melawan Caster saat itu juga. Kire berhasil kabur dan Lancer itu hanya mengawasi gerak-gerik tiap master dan servan guys. Sedangkan Caster sibuk nyariin sebagian kecil Lesser Grail atau wadah yang disembunyikan oleh Kire, sekaligus merubah Saber agar bisa patuh sepenuhnya dengan Caster. Aku kasih tahu dari sekarang lagi ya temen ya, biar nanti kalian tuh nggak bingung. Di pertengahan episode ini ya, Kire itu adalah antagonis utama di perang Holy Grail kelima. Jadi bukan si Caster ini ya. Kire itu jauh-jauh lebih gila jahatnya teman, bahkan melebihi Caster. Nanti ku jelasin detailnya pas udah bagian Kire ini bener-bener ditonjolin ya, termasuk si Lancer itu. Nanti ku bakal ceritain detail juga pas udah klimaks cerita Fate Stay Night UBW. Nah, satu lagi aku yakin kalian tuh pasti bingung apa sebagian kecil dari Lesser Grail. Soalnya aku tuh belum nyeritain Fate Zero guys. Tenang, itu aku bakal jelasin nanti pas udah sampai episodenya juga. Sekarang mari kita lanjut ke alurnya dulu gitu kan. Shiro pun akhirnya tersadar dari masa kritisnya ya. Dan kali ini jelas Avalonnya Saber gak bekerja sama sekali karena berjauhan guys. Shiro yang masih keliangan ini tiba-tiba kesandung dan menjatuhkan kotak permata sihir kepunyaannya Rin. Di sini Shiro itu melihat katalis Leontin yang sama kayak dia simpen di rumahnya. Dan Shiro baru sadar kalau Rin lah yang menyelamatkannya dari masa kritis waktu itu. Lalu Shiro pun berusaha untuk pulang ke rumahnya sambil mencari keberadaan Rin. まさか貸しだとか借りだとか言っておいて絶対に返せない借りじゃないか。くそ、なんだよそれ。あ、まさかどこだ。
Shiro akhirnya tahu dan bisa menemukan Rin karena sebelumnya sempat lihat-lihatan juga kan di gedung ini pas awal perang dimulai guys. Nah, Rin ini bertanya kenapa Shiro menyusulnya ke sini. Lalu Shiro ini menjawab kalau dia harus merebut Saber lagi karena Saber tuh gak bakal sudi menjalin kontrak paksa dengan Caster. Lalu di sini Rin mengatakan dengan sejujur-jujurnya, Shiro itu lemah dan ditambah lagi sekarang udah gak bisa apa-apa tanpa Saber. Seharusnya Shiro paham dengan keadaan yang dialami saat ini. Malah sebelumnya dia tuh dengan goblok sampai-sampai Saber tuh bisa direbut sama Caster gitu. Rin menyuruh Shiro untuk pulang dan berlindung di gereja bersama dengan Kirei. Gak perlu mengikuti perang ini lagi. Dirinya yang sekarang sangat-sangat gak berguna dan mustahil untuk merebut Saber kembali. Shiro itu harus sadar diri dan menerima apa yang sudah terjadi. Kalau Shiro masih terus-terusan bersikeras mengikuti perang ini, maka Shiro bakalan bener-bener mati. バカ何考えたこれ以上関わると死ぬわよ。